Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita selalu diberikan kenikmatan berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Sabana, Febi Alif Tia, dan Syafi Aziz. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu psikologi sosial, massa, dan kelompok sosial. Massa diartikan sebagai keseluruhan dari kerumunan sosial. Pengertian massa timbul sejalan dengan perkembangan masyarakat yang mengarah pada pola kehidupan modern. Oleh karena itu, pengertian massa menjadi ciri khas masyarakat modern yang pada umumnya bertempat tinggal di perkotaan. Contohnya adalah peserta kampanye kontestan pemilu di lapangan. Ciri-ciri massa menurut Gustav Le Bon dan William McDougall. Massa mempunyai ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan jenis kelompok lainnya. Yang pertama yaitu tidak rasional. Orang-orang yang berada dalam kelompok berbeda-beda sifatnya dengan orang-orang yang tidak berada dalam kelompok. Orang-orang dalam kelompok sifat rasionalnya lebih rendah daripada orang-orang yang tidak dalam kelompok, sehingga sikap kritis terhadap sesuatu hal mudah menurun. Yang kedua, terdapat emosional. Sehubungan dengan menurunnya sikap kritis dan rasional, emosi orang-orang dalam kelompok, terutama emosi marah, mudah sekali terpancing. Sifat-sifat emosional ini mudah diarahkan pada hal-hal yang destruktif. Yang ketiga, mudah tersugesti. Berkaitan dengan sifat kurang rasional juga, orang yang terlibat dalam kelompok mudah tersugesti maupun yang konstruktif. Mereka patuh terhadap apa yang dikemukakan oleh pemimpin dan melaksanakan perintah tersebut tanpa disertai pemikiran tentang akibat-akibat dari perintah tersebut untuk melakukan sesuatu, baik yang destruktif maupun konstruktif. Yang kelima, lebih berani mengambil resiko. Sifat ini bisa dilihat antara lain dengan lebih nekatnya perbuatan mereka dalam keadaan sendirian. Perbuatan nekat tersebut jarang sekali dilakukan. Yang terakhir yaitu immoral. Massa yang emosional lebih berani berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan norma. Mereka lebih berani melanggar norma-norma seperti menyakiti, membunuh, atau mengambil dan merusak barang-barang. Massa yang memiliki karakteristik seperti disebutkan di atas, perilakunya tergolong perilaku kolektif. Bentuknya antara lain yaitu kegiatan seperti demonstrasi, pemberontakan, revolusi. Apabila perilaku kolektif menimbulkan korban dalam jumlah yang besar, baik harta maupun nyawa, maka hal tersebut dapat disebut sebagai ledakan sosial. Pergerakan massa. Pergerakan massa ini akan menggambarkan bagaimana pergerakan massa ini terpengaruh melalui pembentukan melalui stigma. Stigma selalu memiliki peranan penting dalam situasi konflik, terlebih dalam hal konflik yang bersifat collective action atau komunal. Penyebaran wacana yang acap kali diterima begitu saja sebagai suatu kebenaran yang mutlak bagi kelompok tertentu, sekaligus memiliki fungsi sebagai isolasi kelompok satu dengan kelompok lainnya, merupakan wujud dari terdimentasinya stigma dalam suatu kelompok. Terdapat sudut pandang Islam terhadap massa, yaitu terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Dapat dilihat dan dicermati. Pengertian kelompok sosial. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu atau manusia, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial atau social group yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Kelompok sosial adalah kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi.
kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat, kelompok juga dapat mempengaruhi perilaku para anggotanya. Kelompok-kelompok sosial merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong-menolong. Syarat kelompok menurut Baron dan Birne. Yang pertama, interaksi. Anggota-anggota seharusnya berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, interdependen. Apa yang terjadi pada seorang anggota akan mempengaruhi perilaku anggota lain. Yang ketiga, stabil. Hubungan paling tidak ada lamanya waktu yang berarti, bisa minggu, bulan, dan tahun. Yang keempat, tujuan yang dibagi. Beberapa tujuan bersifat umum bagi semua anggota. Yang kelima, struktur. Fungsi tiap anggota harus memiliki beberapa macam struktur, sehingga mereka memiliki set peran. Yang keenam, persepsi. Anggota harus merasakan diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu satu dengan yang lain. Yang kedua, terdapat akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu satu dengan yang lain berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda antara individu yang terlibat di dalamnya. Yang ketiga, adanya penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukan masing-masing. Yang keempat, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Yang kelima, adanya pergerakan yang dinamik. Macam-macam kelompok sosial. Kelompok statis, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran. Jenis diantaranya. Contoh kelompok penduduk usia 10-15 tahun di sebuah kecamatan. Kelompok kemasyarakatan, yaitu kelompok yang memiliki persamaan tetapi tidak mempunyai organisasi dan hubungan sosial di antara anggotanya. Kelompok sosial, yaitu kelompok yang anggotanya memiliki kesadaran, jenis, dan hubungan satu dengan yang lainnya, tetapi tidak terikat dalam ikatan organisasi, contoh kelompok berteman, kerabat, dan lain-lain. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang anggotanya mempunyai kesadaran, jenis, dan ada persamaan kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama. Dalam asosiasi, para anggota melakukan hubungan sosial, kontak, dan komunikasi, serta memiliki ikatan organisasi formal, contoh negara, sekolah, dan lain-lain. Berdasarkan interaksi sosial agar ada pembagian tugas, struktur, dan norma yang ada, kelompok sosial dapat dibagi menjadi beberapa macam antara lain. Kelompok primer merupakan kelompok yang di dalamnya terjadi interaksi sosial yang anggotanya saling mengenal, dekat, dan berhubungan erat dalam kehidupan. Kelompok sekunder, jika interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Kelompok formal, pada kelompok ini ditandai dengan adanya peraturan atau anggaran dasar AD, anggaran rumah tangga ART yang ada. Kelompok informal merupakan suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, ada daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Keanggotaan kelompok biasanya tidak teratur dan keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Faktor pembentukan kelompok sosial. Kedekatan, pengaruh tingkat kedekatan atau kedekatan geografis terhadap keterlibatan seseorang dalam sebuah kelompok tidak bisa diukur. Kesamaan, kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya sudah menjadi kebiasaan. Orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Sudut pandang keislaman kelompok sosial ada pada ayat Al-Quran
yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 87 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana ta'ifatum minkum amanu billadzi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fashbiru hatta yahkumallahu bainana wa huwa khairul hakimin. Yang artinya, jika ada segolongan daripada kamu beriman kepada apa yang aku diutus untuk menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah hingga Allah menetapkan hukumnya di antara kita, dan Dia adalah hakim yang sebaik-baiknya. Dan jika ada segolongan dari kalian yang mengimani risalah yang aku diutus oleh Allah dengan mengembannya, dan ada sekelompok lain yang tidak mempercayainya, maka tunggulah oleh kalian, wahai orang-orang yang mendustakan keputusan Allah, yang akan memutuskan antara kami dan kalian ketika menimpa kalian siksaan yang aku peringatkan kalian darinya. Dan Allah adalah sebaik-baiknya hakim di antara para hambanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat salah ucap maupun materi yang kurang lengkap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.